Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Nisyamohi, NIM 9214210, kelas C jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UAS Statistika Ekonomi. Yang pertama, tentang pengantar statistika. Poin pertama ada pengertian statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika terbagi atas dua. Yang pertama, berdasarkan tahapan atau tujuan analisis. Berdasarkan tahapan atau tujuan analisis terbagi atas dua juga. Yang pertama, statistika deskriptif. Untuk memperoleh gambaran atau ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan, seperti berapa rata-rata, seberapa jauh data bervariasi. Contohnya, statistik deskriptif tentang variabel. Pekerja di PT Josi bisa berupa informasi mengenai pekerja berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, besarnya upah pekerja, atau informasi lainnya. Yang kedua, statistika inferensial atau statistika induktif. Membuat inferensi ukuran populasi atau menguji hipotesis dari suatu populasi atau sampel inferensi, melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan. Contoh, manajer ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran iklan terhadap penjualan. Yang kedua, dilihat dari asumsi mengenai distribusi populasi atau parameter data yang dianalisis. Yang pertama, statistika parametrik. Menggunakan asumsi mengenai populasi membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan level data interval atau rasio, model distribusi normal. Yang kedua, statistika non-parametrik, menggunakan lebih sedikit asumsi populasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Membutuhkan data dengan level serendah-rendahnya ordinal, atau ada beberapa metode untuk nominal, tidak didasarkan pada distribusi tertentu. Perbedaan populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Contohnya, seorang dosen meneliti pola konsumsi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki populasi 15.000 mahasiswa yang hanya menggunakan 200 sampel untuk nantinya dapat menjawab hasil penelitiannya. Selanjutnya, jenis-jenis data. Jenis-jenis data terbagi atas dua. Yang pertama data kualitatif, data yang tidak dalam bentuk angka, misalnya jenis kelamin, warna kesukaan, asal suku, dan lain-lain. Kemudian data kuantitatif adalah data yang dalam bentuk angka. Dia terbagi atas dua lagi. Yang pertama data diskret. Data diskret ini data yang nilainya tidak dalam bentuk pecahan, misalnya jumlah TV, jumlah mobil, jumlah staf, dan lain-lain. Kemudian data kontinu. Data kontinu ini data yang nilainya dalam bentuk pecahan, misalnya berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis data berdasarkan periode waktu. Yang pertama,
data time series, data yang pengamatannya dilakukan dari waktu ke waktu. Yang kedua, data cross section, data yang pengamatannya dilakukan pada satu waktu dengan banyak objek. Yang ketiga, data polling, yaitu data yang pengamatannya banyak objek pada banyak objek dari satu waktu ke waktu. Selanjutnya, sumber data statistika terbagi atas dua. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau bersumber langsung dari responden. Contohnya, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua ada data sekunder, data yang tidak diperoleh langsung atau dari pihak lain. Contohnya Bank Indonesia, IMF, World Bank dengan FAO. Selanjutnya skala pengukuran. Yang pertama skala nominal, skala yang hanya diberikan angka label saja. Skala ordinal, yang kedua skala ordinal yaitu angka yang mengandung pengertian tingkatan. Yang ketiga skala interval, angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Yang terakhir skala rasio, angka mempunyai sifat nominal, interval, ordinal, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Selanjutnya penyajian data. Yang pertama, pengertian distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Selanjutnya, tujuan distribusi frekuensi untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi dan tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Selanjutnya, tujuan pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama, akan melihat nilai terbesar dan nilai terkecil. Yang kedua, terlihat letak konsentrasi data. Yang ketiga, data terlihat lebih rapi dan siap digunakan. Selanjutnya, perhitungan distribusi frekuensi. Ada jumlah kelas, ada interval kelas, ada range, ada frekuensi relatif, ada frekuensi kumulatif. Yang pertama yaitu jumlah kelas atau banyaknya kelas yang disimbolkan dengan K. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kemudian range atau disimbolkan dengan R. Rumusnya yaitu R sama dengan nilai tertinggi atau terbesar dikurangi dengan nilai terkecil atau nilai paling rendah. Kemudian interval kelas atau disimbolkan dengan I. Rumusnya yaitu R per K. R-nya ini yaitu range lalu dibagi dengan hasil dari jumlah kelas. Jadi itu hasil dari interval kelas. Saya akan perlihatkan bentuknya. Ini contoh dari jumlah kelas. Di sini ini kita lihat di sini jumlah kelas K tambah 1,3 log N. Misalnya N-nya itu 80, misalnya N-nya ini 80. Kemudian 1 tambah 3,3 kali log 80. Kita cari dulu log 80 itu berapa. Terus dikalikan dengan 3,3 ditambah 1 hasilnya 7,28. Jadi jumlah kelasnya yaitu 7 kelas atau 8 kelas. Sekarang kita beralih ke range. Nilai tertinggi kurang nilai rendah. Di sini kita lihat nilai
tertingginya 99, sedangkan nilai rendahnya 35. Jadi kita kurangkan saja mendapatkan hasil 64. Kemudian interval kelas. Interval kelas di sini R per K. Kita lihat R-nya ini kita mendapatkan berapa? 64 di sana. Kemudian K ini kita lihat hasilnya, kita pilih yang mana? 7. Misalnya kita pilih 7, 64 per 7 hasilnya 9,1. Atau kita juga mau ambil yang 8, 64 dibagi 8 hasilnya 8. Kemudian frekuensi relatif, rumusnya yaitu frekuensi kelas dibagi dengan jumlah frekuensi kali 100, hasilnya dapat persen, itulah frekuensi relatif. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dia ada frekuensi kumulatif lebih kecil dan lebih besar. Lebih kecil yaitu jumlah frekuensi kurang dari batas bawah. Kemudian yang lebih besar jumlah frekuensi lebih dari batas bawah. Saya akan memperlihatkan bentuknya. Ini contoh dari frekuensi relatif. Rumusnya kita bisa lihat frekuensi kelas dibagi jumlah frekuensi kali 100. Kita lihat di sini frekuensi kelasnya yang mana? Sana yang 3. Ini. Jadi 3 dibagi jumlah frekuensi, kita jumlahkan frekuensinya. Ini berapa? 3 ditambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 20 tambah 21 tambah 14 tambah 2 hasilnya dapat 80 ini. Kemudian dikalikan 100 hasilnya 3,75%. Lalu kita taruh di tabel frekuensi relatif yang di sini. Kemudian begitu juga kolom kedua. Hasilnya juga seperti itu, 3 dibagi 80 kali 100 hasilnya 3,75 sampai seterusnya. Kita lihat di sini frekuensi kumulatif lebih kecil, yaitu jumlah frekuensi kurang dari batas bawah 35. Kita lihat batas bawah dari jumlah frekuensi kurang dari batas bawah tidak ada, di bawah 3 tidak ada. Ini kan jadi 0. Berarti kelas 1 kita tulis di sana 0. Kemudian kelas 2 batas bawah 44. Jumlah frekuensi kurang dari batas bawah 44. Kita lihat 44 ini kurang dari batas bawah 44. Kita lihat frekuensinya sana 3. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3, itu hasilnya dari kelas 2. Kemudian frekuensi kumulatif lebih besar. Kita lihat di sini jumlah frekuensi lebih dari batas bawah 35. Kita lihat di sini frekuensinya 3 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 20 tambah 21 tambah 14 tambah 2 hasilnya 80. Jadi kita tulis di frekuensi lebih besar 80. Itu khusus kelas 1. Kemudian kelas 2 jumlah frekuensi lebih dari batas bawah 44. Kita lihat 44 di sini. Berarti ini frekuensinya. Jadi kita hitung dari sini 3 sampai ke 2. Hasilnya 77. Jadi kita tulis di situ hasil di kelas 2. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk grafik histogram, poligon dan ogive. Histogram adalah diagram batang yang memuat frekuensi data. Poligon adalah grafik distribusi frekuensi yang bergolong satu variabel. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk frekuensi kumulatif. Saya akan memperlihatkan bentuknya. Kita lihat, inilah grafik histogram. Kita lihat di sini dia dari angka 0 sampai 25 karena kita lihat di sini frekuensinya sampai 20. Kemudian yang di sini kita tulis, tulisan dari sini kita lihat yang ada di interval.
Nah, kita sesuaikan saja. Ini kan yang pertama 35 sampai 43. Kita lihat frekuensinya itu di mana? Di 3. Jadi di sini. Jadi di antara di bawah 5. Kemudian kita lihat 44 sampai 52. Frekuensinya di mana? Kita lihat tetap 3. Jadi sama. 53 sampai 61 kita lihat frekuensinya di mana? 53 sampai 61 di 5, jadi 5. Jadi kita pasangkan itu di 5. Sampai seterusnya. Kemudian grafik poligon sama dengan histogram tapi bentuknya saja yang berbeda. Nah, ini dalam bentuk OGIF kita lihat di sini. Di sini kita lihat tabelnya dulu. Ini tabelnya. Kita lihat yang warna biru ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan yang ini frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian ukuran pemusatan ada min, median, modus, data tunggal atau data tidak berkelompok. Yang pertama, min adalah nilai tengah dari beberapa buah data yang rumusnya X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah XN dibagi dengan N. X bar sama dengan rata-rata, XN data ke N yaitu banyaknya data. Kemudian median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurut dari data terkecil sampai data terbesar. Rumus dari median yaitu yang pertama, median sama dengan XN tambah 1 dibagi 2. Itu untuk N ganjil. Kemudian median sama dengan XN dibagi 2 tambah XN dibagi 2 tambah 1. Lalu semua itu dibagi 2, itu untuk N genap. XN adalah data ke N setelah data tersebut diurutkan. Sekarang modus. Modus adalah untuk mencari nilai yang paling banyak muncul. Jadi saya akan memperlihatkan bentuk contohnya. Ini contoh untuk min data tunggal. Di sini ada sebuah contoh yang telah disajikan 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Penyelesaian X bar sama dengan ini semua, ini data ini semua ditambahkan lalu dibagi 7. Kenapa 7? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dijumlahkan dibagi 7, 56 dibagi 7 sama dengan 8. Itulah cara pengerjaan min. Ini sebuah contoh median data tunggal. Ini yang di bagian ganjil. Rumus dari ganjil itu yaitu XN tambah 1. Kita lihat XN kan berarti ini data yang sudah ada, lalu kita urutkan datanya. Kita lihat N-nya itu 13 karena banyaknya data ini 13. Jadi XN berarti 13 tambah 1 sama dengan 14, lalu dibagi 2, hasilnya X7. X7 ini di mana? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti dia 8. Ini untuk ganjil. Untuk genap, ini datanya lalu kita urutkan. Rumusnya kan XN per 2 tambah 1. Nah, kita lihat N-nya ini 10, ini 10 ini. Lalu 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 tambah 1 jadi 6. Jadi X5 dengan X6 ini di mana? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 80. 6 juga 80. Jadi 80 tambah 80 dibagi 2 hasilnya 80. Kemudian mencari modus, kita lihat di sini. Kita lihat di sini contohnya. Di sini modus sama dengan 5 karena kita lihat yang paling banyak muncul angka berapa? Kita lihat sini 5. 5 ada 3. Begitu juga yang ini 36 ada 4 kali.
Yang modus 70 dan 80 kita lihat dia sama. 83 kali muncul dan 70 3 kali muncul. Nah, yang di bagian ini, di bagian D, ini modus tidak ada karena mereka sama-sama double. Jadi modusnya tidak ada. Selanjutnya, min median data berkelompok. Yang pertama, min. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. FI yaitu frekuensi, sedangkan XI yaitu nilai tengah. Selanjutnya, median data berkelompok. Rumusnya median sama dengan L tambah 1/2N kurang FK per V balas kurung kali P. P yaitu panjang interval kelas, L yaitu tepi bawah kelas median, F yaitu frekuensi kelas median, N itu banyaknya data, FK yaitu jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kemudian modus data kelompok. Rumusnya itu modus sama dengan L dalam kurung D1 per D1 tambah 2 kali P. Lalu keterangannya yaitu P panjang interval, L yaitu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Saya akan memberikan contohnya. Ini kita lihat di sini ada contoh min data berkelompok. Di sini sudah ada tabel frekuensi. Di sini rumusnya sigma FI kali XI per sigma FI. Kita lihat hasil dari FI kali XI ini. Ini sudah dijumlahkan hasilnya 535. Terus kita lihat FI-nya berapa? Kita lihat di sini sudah dijumlahkan hasilnya 40. Jadi 535 dibagi 40 hasilnya 13,38. Jadi inilah min, hasil dari min. Kemudian ini contoh dari median data berkelompok. Sini sudah ada tabel frekuensi. Di sini kita lihat kelas mediannya yaitu di sini kita lihat L-nya 44,5. Kenapa 44,5? Karena kita lihat di sini kelas mediannya, terus kita lihat tepi bawah. Tepi bawah kita lihat jadi 45 dikurangi 0,5 jadi 44,5. Kita lihat frekuensinya berapa? 12. Frekuensi kumulatifnya yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median 10. Panjang intervalnya yaitu 5. Terus kita masuk saja ke rumus. Ini rumusnya itu median sama dengan L tambah ini. Kita tinggal masukkan saja angka-angka yang ada di sana. Jadi seperti ini. Kemudian ini contoh dari modus data berkelompok. Di sini sudah ada tabel frekuensi. Kita lihat di sini kelas modusnya. Kita lihat L-nya itu kan 59,5 karena di sini. Jadi 60 kurang 0,5 59,5. Panjang intervalnya yaitu 10. Kita lihat D1 9 kurang 7 sama dengan 2. Kenapa? Karena dikurangi dengan kelas sebelumnya. Jadi 9 kurang 7 D2 itu mencari D1. Mencari D2 yaitu kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya. Jadi ini angka 6, hasilnya 3. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Kita lihat L-nya berapa? Sana 59. D1 berapa? 2. D1 lagi 2 tambah D2 3. Jadi ditambahkan lalu dikali. 59,5 tambah 2 per 3 tambah 2 5. Ini dibagi 10 bahagi 5 dapat 2. Jadi inilah hasil dari modus data berkelompok. Selanjutnya, ukuran penyebaran, perbedaan variansi dan standar deviasi. Yang pertama, variansi, sampel kecil dan sampel besar.
yaitu rata-rata hitung kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Standar deviasi akar kuadrat dari variansi dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata hitungnya. Selanjutnya, rumus penghitungan variansi dan standar deviasi. Bagian pertama yaitu data tunggal, ada variansi sampel kecil. Rumusnya yaitu variansi populasi sama dengan sigma kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N besar. Kemudian rumus variansi sampel sama dengan sigma kali XI kurang X bar dibagi pangkat 2 dibagi dengan N kecil kurang 1. Kemudian variansi sampel besar, rumusnya yaitu variansi sampel sama dengan sigma kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kecil. Kemudian standar deviasi sampel kecil, rumusnya yaitu populasi sama dengan akar variansi sampel atau S pangkat 2 sama dengan akar sigma kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kecil kurang 1. Sedangkan standar deviasi sampel besar, rumusnya yaitu populasi sama dengan akar variansi sampel atau S pangkat 2 sama dengan akar sigma kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kecil. Selanjutnya, data berkelompok. Yang pertama, variansi sampel kecil, rumusnya yaitu variansi sampel atau S pangkat 2 sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan ukuran sampel kurang 1 atau N kecil kurang 1. Dan sampel besar, rumusnya yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kecil. Sekarang rumus standar deviasi. Rumusnya yaitu populasi sama dengan akar S pangkat 2. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bentuk rumusnya. Inilah bentuk rumus variansi sampel kecil bagian data tunggal. Ini populasi, ini bagian sampel. Kemudian ini kita bisa lihat bentuk rumus standar deviasi sampel kecil, kemudian variansi sampel besar, standar deviasi sampel besar. Dan ini kita bisa lihat data berkelompok atau variansi sampel kecil dan sampel besar. Ini bentuk contohnya. Ini sampel besar, ini sampel kecil, ini standar deviasi. Selanjutnya, analisis regresi dan korelasi sederhana. Yang pertama ada pengertian korelasi sederhana. Mengukur kekuatan atau bentuk arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, pengertian regresi sederhana, mengukur besarnya pengaruh dari satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Selanjutnya, contoh judul penelitian regresi sederhana, yaitu pengaruh produk, harga, dan pelayanan terhadap keputusan pembelian pada Fancasel Pejangan Jepara. Selanjutnya, contoh judul penelitian korelasi sederhana, yaitu korelasi antara pengetahuan alat praktikum dengan
kemampuan psikomotorik siswa kelas 11 IPA 6. Selanjutnya, analisis regresi dan korelasi berganda. Yang pertama, pengertian regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Selanjutnya, pengertian korelasi berganda. Korelasi berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, yaitu 2 atau lebih variabel dependen dan 1 variabel independen. Selanjutnya, contoh judul penelitian regresi berganda, yaitu pengaruh perubahan modal kerja, perubahan laba, dan perubahan pendapatan terhadap pergerakan harga saham industri kimia dasar yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, contoh judul penelitian korelasi berganda, yaitu hubungan antara penguasa bahasa Indonesia dengan keterampilan hitung dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika kelas 4 SD Kanisius sekelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, tahun ajaran 2004-2005. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Kemudian, perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian berupa pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya, sedangkan hipotesis statistik berupa notasi matematis. Selanjutnya, perbedaan HO dan HA. HO, hipotesis nol atau nihil, yaitu hipotesis statistik yang akan diuji atau dites. Sedangkan HA atau HI, hipotesis alternatif, yaitu kebalikan atau lawan dari hipotesis nol atau HO. Selanjutnya, macam-macam hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks atau tidak. Selanjutnya, hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi. Contohnya, seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola Manchester United jika dibandingkan dengan sikap loyal pendukung klub sepak bola Chelsea. Kemudian, hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara 2 variabel penelitian. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron yang berjudul Anak Jalanan memengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Selanjutnya, hipotesis kasual dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Contohnya, Anda akan meneliti apakah KB hormonal akan berpengaruh pada terjadinya kanker leher rahim. Kemudian, ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama,
harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, harus dapat diuji, harus sederhana, harus bisa menerangkan fakta. Kemudian perumusan hipotesis. Yang pertama, teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Yang kedua, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Baik, itulah video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.